Saat sarapan, ada sesuatu menusuknya. Ia tidak mati, malah menoleh ke belakang. Lalu ia ditarik, diseret. Seram. Esok harinya, di lokasi sama, penembak sebelumnya ditembak. Sama juga, ia juga diseret belasan km. Benar, pria itu hidup. Tak disangka, Tom bangkit ke 138 kali. Setiap hari ia ditembak, dibom 8 kali, ditabrak bus 3 kali, ditembak oleh orang, dibunuh. Parahnya, kepalanya dipenggal 13 kali, sampai ia ditembak banyak orang. Tapi masih hidup. Keanehan ini terjadi padanya. Hari itu, pembunuh datang, melawan, mengejarnya. Saat pembunuh hendak menusuk, ia berbalik, merebut pisau itu. Pembunuh ambil pisau lain. Setiap gerakan sudah ia ketahui. Ia bangkit, menuang kopi dulu. Pembunuh datang, ia menyiramnya dengan kopi. Ini tidak sulit, ia berhasil mengalahkannya. Pembunuh lain datang, ia bersembunyi. Saat pembunuh di rumahnya bangkit, ia langsung ditembak mati. Tom melempar pisau ke arah pembunuh itu. Adegan ini berkali-kali dimainkan. Ia dengan santai melaluinya. Tunggu 20 detik, helikopter tidak stabil, lalu menabrak. 2 detik kemudian, baling-baling jatuh. Parahnya, helikopter 8 detik lagi, meledak. Ia kabur, jatuh ke atas truk. Jika tak beruntung, ia tidak akan mati. Seperti ini, terlindas. Tidak ada masalah, ia tetap hidup. Ia merebut mobil orang, lalu berteriak. Pembunuh ketiga, Taylor, seorang wanita, mengemudi, mengejar Tom. Sangat familiar. Dulu ia dibunuh 3 kali. Tom ditabrak bus di jalan. Dalam hatinya menebak, mantan istrinya mempermainkannya. Dulu mantannya bilang hal aneh, lalu memotong rambutnya. Dari situ kejadian aneh muncul. Ia menelepon mantannya, tapi bosnya bilang, mantannya mati. Selanjutnya kamu. Ia bisa hidup terus-menerus. Setiap mati, esok harinya akan hidup lagi. Terus berulang. Sampai ke 142 kali, ia ingin menyerah. Datang ke mall, menemui putranya. Ia memutuskan untuk menemani putranya bermain. Keluar mall, jam pukul 12.50. Ia hidup 1 menit lebih lama. Kok bisa? Ia cari tahu, menyadari ada pelacak di tubuhnya. Tak lama, pembunuh datang. Ia tidak lari, melainkan peluk putranya, menghalangi tembakan itu. Kali ini ia merasa akan mati. Demi putranya, hidup ke 143. Ia sangat marah setelah tahu ada pelacak di tubuhnya. Ingin cari jawaban, ia datang, lalu teringat wanita yang ditemui di bar adalah dokter gigi. Ia pergi ke toilet, membawa tang, mencabut giginya. Lalu, ia menemukan pelacak. Pembunuh buka pintu. Adegan yang sama terjadi lagi. Selesai lawan pembunuh, ia bergegas mencari bos. Ia hendak menabrak tembok, tapi tembok tidak hancur. Coba lagi. Ia menerobos beberapa penjaga, menembak. Ia melempar bom ke penjaga. Ia tertembak lagi. Hidup ke 147 kali. Ia dengan santai membunuh semua pembunuh, lalu menyamar masuk ke lift. Saat ia mengesek kartu, ada kesalahan. Ia pun dibunuh. Ia masuk lift lagi, membunuh penjaga dulu. Keluar lift, disambut banyak penjaga. Ternyata ada kamera di lift. Ia bunuh diri. Penjaga tercengang. Mereka tak tahu ia akan hidup lagi. Ia bunuh penjaga, lalu menyamar berhasil ke markas. Di sana berhadapan dengan pembunuh wanita. Senjatanya habis peluru. Hidup ke 151 kali. Wanita itu tidak mudah untuk dibunuh. Senjatanya terpotong, lalu ia pun dibunuh. Hidup ke 152 kali. Tom terus-menerus menembak, tapi gagal. Hidup ke 153 kali. Melawan wanita lagi, sangat tidak mudah. Yang tersulit, ia bunuh diri lagi, agar bisa hidup ke 153 kali.
Ia paham, untuk bunuh wanita itu, tidak pakai senjata. Ia mencari pendekar pedang, lalu berlatih pedang. Keduanya saling bertanding. Tom terpukul. Esok harinya, pakai pedang kayu, Tom kalah lagi. Tom fokus berlatih. Dengar keras. Perlahan ia semakin mahir. Hidup ke 198 kali. Keduanya bertarung. Tom sudah familiar dengan itu. Levelnya meningkat. Ia pamit. Hidup ke 200 kali. Ia sampai di pertarungan akhir. Melawan wanita itu, Tom meletakkan pedang. Saat diejek, Tom mengambil pedang, lalu melawan wanita itu. Tom dengan santai melawan wanita itu. Wanita itu tercengang. Pertarungan dilanjutkan. Tom bisa melaluinya, melawan setiap gerakan wanita itu dengan mudah. Mereka terus bertarung. Terakhir, wanita pembunuh itu bisa dikalahkan dengan mudah. Selanjutnya, Tom menemui bos terbedar. Saat bos ambil senjata, Tom dengan cepat menusuk tangannya. Yang terjadi padanya pasti ulah mantannya. Ternyata mantannya aktifkan sistem bos yang egois. Bunuh mantannya. Bos bilang putranya Tom dalam bahaya. Saat tiba, putranya sudah mati. Tom patah hati, sangat hancur. Di saat itu, sistem diaktifkan. Seluruh kota menjadi kacai. Ia hidup lagi. Seberapa keras ia terus mencoba, tidak akan mengubah kematian mantan dan putranya. Ia hidup kembali. Langsung teringat perkataan mantannya. Ia langsung bangkit. Tidak ingin habiskan waktu pergi melawan pembunuh. Jam 7.10, ia tidak berhenti membunuh ratusan pembunuh, lalu masuk ke markas. Putranya selamat. Jam 7.13 ia datang ke lab, menyelamatkan mantan istrinya. Ia berhasil menjadi pahlawan. Mereka saling berpelukan. Mantannya terharu dengan sikap Tom. Waktu tidak tersisa banyak. Sistem akan diaktifkan. Dunia akan hancur. Tom harus menghentikan ini. Ia tak takut mati. Tidak masuk akal. Bisa hidup berkali-kali. Ia memutuskan mengorbankan diri, masuk ke dalam mesin tersebut.